Itu tidak ada ceritanya. Orang yang tidak mengikuti aturan Allah, orang yang tidak menjaga Allah, maka akan jauh dari keberkahan. Walaupun materinya banyak, mobilnya 10, rumahnya tingkat, megah. Nah, kemudian balasan kedua, ya, jadi balasan yang pertama bagi orang-orang yang menjaga Allah, Allah akan jaga urusan dunianya. Ini Pak, ingat-ingat. Kita jaga Allah, Allah jaga urusan dunia kita. Yang kedua, orang yang menjaga Allah akan Allah jaga anak dan keturunannya. Masya Allah. Ya. Di antara bentuk penjagaan Allah, ya, terhadap orang-orang yang menjaganya, Allah akan menjaga anak dan keturunannya. Jadi kalau kita pingin punya anak soleh dan solehah, pingin cucu yang soleh dan solehah, jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82, tentunya kita ingat semua dengan kisah Nabi Musa ketika melakukan perjalanan dengan Nabi Khidir, ya. Maka kemudian apa? Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk ke suatu kampung. Kemudian di kampung tersebut ada rumah yang mau roboh. Ada rumah yang mau roboh, kemudian dibenarkan sama Nabi Khidir. Nabi Musa bilang, kenapa nggak minta upah? Ya, padahal kan sudah menerkan rumah, kan ya. Kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Sesungguhnya rumah yang mau roboh itu, yang dindingnya mau roboh itu adalah milik 2 anak yatim yang tinggal di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok yang mau roboh itu ada kanzun, ada harta karun yang tersimpan di dalamnya, harta karun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma sholiha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bapak dan ibu kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga keduanya, kedua anak yatim itu pingin dijaga oleh Allah. Maka ketika kesusahan didatangkan Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam untuk membereskan problematika anak-anaknya, padahal bapaknya sudah meninggal dunia. Kemudian wa yastakhrijakan zuhuma rahmatum mir rabbik. Kemudian apa? Dibantu Allah datangkan pertolongan kepada 2 anak yatim ini agar mereka tumbuh dewasa sehingga mampu mengeluarkan harta karun milik bapaknya. Kemudian apa? Diberikan kemudahan dalam hidupnya. Maka ada ya ulama yang bernama Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau punya ya kitab tafsir Al-Quranul Azim. Beliau mengatakan ini adalah dalil bahwasanya orang soleh itu akan dijaga keturunannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita datang ke majelis taklim, kita mensolehkan diri kita, ternyata kesolehan kita ini juga akan berasar bagi anak-anak kita. Pak Ustadz, anak saya diatur sulit Pak Ustadz. Masya Allah, bandelnya luar biasa. Nah, kita juga perlu mengevaluasi diri, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita ini juga belum soleh, ya. Kalau kita pengen anak-anak kita diberikan kebaikan oleh Allah, solehkan diri kita. Jangan kita pengen anak kita soleh, namun kita uripe semaunya sendiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengennya anaknya pinter, cerdas, hafal Quran 30 juz, bapaknya si milikite, kan gitu ya. Ya, nggak mau sholat, nggak mau mendukung pendidikan anaknya. Oh, nggak bisa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Solehkan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan mensolehkan anak-anak dan keturunan kita. Maka Imam Az-Zarnuji itu mengatakan, ya, dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim ini bisa dibuka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Cintailah para ulama dan cintailah ilmu. Apa kata Imam Az-Zarnuji? Cintailah para ulama, cintailah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya anakmu yang tidak menjadi ulama, niscaya keturunanmu yang akan menjadi ulama. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Ya, kita bisa seperti ini kan mungkin karena kesolehan bapak-bapak kita. Ada orang awam hijrah kalau kita bilang kan gitu ya, ikut ngaji kan gitu ya, seneng majelis taklim, akhirnya anaknya dimasukkan ke pondok pesantren, hafal Quran 30 juz. Nah itu kenapa? Karena kemudian seneng dengan ilmu, seneng dengan para ulama, akhirnya anaknya jadi ustadz, anaknya jadi ustadzah kan gitu. Nah kalau sama ilmu aja sudah takut, nggak mungkin kemudian apa? Ya akan lahir ya dari diri kita anak yang soleh dan solehah. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian ya kita ya teruskan sedikit ya, orang yang menjaga Allah akan Allah jaga urusan akhiratnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan, Masya Allah. Allah akan bimbing dia ya untuk terus istiqomah dalam menapaki agama ini, akan dihindarkan dari subhat-subhat yang ada ya, maka kemudian orang tersebut akan Allah selamatkan agamanya sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan kepadanya. Kesimpulan dari kajian kita ya, yang pertama dan hari ini ya kita membahas ya potongan hadis saja, ihfadillaha yahfadka. Alhamdulillah Pak ya, ihfadillah yahfadka, 2 pertemuan ini kan ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa arti menjaga Allah? Menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga Allah? Ada 4. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, konsisten mempelajari ilmu syar'i atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sudah atau belum, Pak? Mana kita sholat 5 waktu sudah kita kerjakan atau belum? Yang haram sudah kita tinggalkan atau belum? Kita sudah meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya atau belum? Ya, apakah kita sudah konsisten dalam menuntut ilmu syar'i? Ya, maka kemudian apa? 4 ini kita jaga, insya Allah Allah akan memberikan 3 balasan. Balasan yang pertama, Allah akan bantu kita dalam urusan dunia-dunia kita. Semua urusan dunia akan Allah bantu, akan Allah jaga urusan dunia kita. Yang kedua, kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga anak dan keturunan kita. Yang ketiga, kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita dalam urusan-urusan akhirat kita. Ketika kita meninggal dunia, masuk ke alam barzah, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, Allah akan bersama kita. Ketika di hari kebangkitan, Allah akan bersama kita. Ketika kita di padang mahsyar, Allah bersama kita. Ketika kita yang menghadapi hisab dan yaumil mizan, Allah bersama kita. Kita melewati sirat, Allah bersama kita. Kita di surganya Allah, Allah bersama kita. Apa yang membuat kita sedih ketika kita punya Allah Subhanahu wa taala? Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Ya, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.